Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari di kesempatan yang terbaik ini sama-sama kita meningkatkan keimanan, keyakinan, kedekatan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu gambaran potret dari sebuah perjalanan hijrah yang harus menjadi sebuah iktibar di setiap saat buat kita. Awal pertama hijrah itu diperintahkan, Rasulullah menyampaikan kepada umat pada saat itu, sehingga potret gambaran daripada perjalanan hijrah di masa lalu itu akan senantiasa berkembang sampai yaumil qiyamah, menjadi sebuah potret. Maka satu perjalanan ibadah hijrah, perjalanan hijrah itu menjadi sebuah potret. Satu, ada orang yang ketika diperintahkan hijrah oleh Nabi, mereka berpikir, kita ini kalau hijrah dari Mekah menuju Yasrib, nanti di perjalanan dibunuh oleh orang kafir, mati kita. Ada yang saat itu mereka hijrah, dia takut akan sebuah kematian, sehingga Allah tegaskan dalam ayat, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti akan mengalami sebuah kematian. Hijrah mati, tidak hijrah mati, bela Islam mati, tidak bela Islam pun mati. Potret pertama perjalanan hijrah. Potret kedua, dalam sebuah perjalanan hijrah ada orang yang hijrah, dia mengatakan, kita ini kalau dari Mekah menuju Yasrib, nanti sampai di Yasrib kita bakal makan apa? Di sono banyak orang yang tidak kita kenal. Biar bagaimanapun Mekah ini kota kita sendiri, sesusah-susahnya kita di Mekah masih bisa pinjam dengan orang lain yang ada di sekitaran Mekah. Orang masih kenal kita. Nanti kalau kita ke Yasrib, kalau kita susah, siapa yang bantu? Ada saat itu yang punya pemikiran semacam itu. Allah turunkan ayat Qul li'ibadiyalladzina amanu, katakan ya Muhammad kepada mereka orang yang beriman, inna ardallahi wasi'atun, jangan takut miskin, jangan takut kelaparan. Bumi Allah itu luas. Kalau sudah datang perintah hijrah, hijrah, jangan takut. Potret kedua. Ada potret yang ketiga, orang yang hijrah, dia berpikir, kita hijrah yuk dari Mekah menuju Yasrib, ntar di Yasrib kita nikah di sono. Ada orang yang hijrah kemudian dia pengen menikah. Potret yang keempat, ada orang yang hijrah berpikir, ayo kita hijrah yuk dari Mekah menuju Yasrib, nanti di sono kita dagang, laku gede, untung kita. Ada turun hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung apa yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawah,
Faman kanat hijratuhu ila imra'atin, kalau ada orang yang hijrah karena perempuan, yungkihuha, dia bisa nikahin tentar. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, kalau memang dia hijrah keinginannya cuma dunia, Allah kasih. Tapi distressingkan, ditekankan oleh Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Ini sebuah potret gambaran bahwa dari tahun ke tahun ada orang yang tidak berubah, ada orang yang berpikir ini kita akan masuk tahun baru, kita harus jaga kesehatan kita, jangan sampai nanti sakit kemudian mati. Ada orang yang menghadapi tahun yang lalu, tahun yang akan datang takut mati, ada, sehingga dia persiapkan semua komponen yang bisa membuat dia sehat, yang bisa membuat dia tercegah dari kematian. Ada yang semacam itu. Ada di antara kita yang berpikir, aduh tahun besok ini saya takut mati. Ada. Kedua, ada orang yang berpikir, ayo tahun besok adalah tahun kemajuan, kita harus sukses, kita harus rangkul, kita harus bisa mendapatkan harta sebanyak mungkin. Ada juga yang bertarget, ayo kita target yuk tahun 1445 Hijriah kita kudu nikah nih, kalau nggak begitu ketinggalan dengan yang lain. Ada juga orang yang di tahun baru ini dia berpikir, ya Allah, kalau tahun kemarin saya jarang puasa sunnah, tahun ini saya harus rajin puasa sunnah. Itu namanya hijratuhu ilallahi war rasul. Kalau tahun kemarin saya baru bisa bantu masjid, tahun besok saya harus sanggup bangun masjid. Itu hijrah. Kalau tahun kemarin saya jarang baca Quran, tahun ini saya harus rajin baca Quran. Hijrah. Coba tanya dalam diri kita masing-masing, apakah tahun ini apa niatan kita? Adakah peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah? Adakah niat kita di tahun 1445 ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, ataukah lebih banyak urusan duniawinya? Ini kan yang terjadi sekarang, orang yang dicari dunia, yang dicari itu belum tentu dapat, dan ketika dia dapat belum tentu dia bisa nikmati. Banyak orang pikirannya hanya dunia. Kalau saya tidak dapatkan dunia, nanti saya bagaimana? Jarang orang berpikir, kalau tahun ini saya tidak tahajud, bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Kalau tahun ini saya jarang baca Quran, bagaimana nanti ketika Allah tanya? Kalau tahun ini saya jarang sedekah, kurang sedekah saya, nanti saya takut di hadapan Allah ditanya. Jarang orang yang masuk tahun baru dia berpikir untuk peningkatan ibadahnya. Ini gambaran potret perjalanan hijrah di masa lalu, menjadi sebuah iktibar buat kita, jadi pelajaran buat kita. Apa hijrah yang kita lakukan di tahun 1445 Hijriah ini? Apakah ada target duniawinya? Kata Nabi, dia akan dapatkan. Kalau kita tahun ini bersemangat untuk makin dekat dengan Allah, maka akan banyak kemudahan yang Allah kasih buat kita. Inilah potret perjalanan hijrah, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan buat kita. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وبارك عليه يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابة وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك والسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة والمشركين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا ولا نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.